Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita nikmat kesehatan, memudahkan kita untuk salat di awal waktu. Semoga Allah Subhanahu wa taala kelak mempermudah langkah kita menuju surga di hari kiamat. Nah, ikhwatal iman rahimakumullah, kita hari ini masuk di pembahasan terkait dengan keutamaan kita melaksanakan salat jamaah. Yang sebelumnya kita masuk di pembahasan terkait dengan meluruskan dan merapatkan shaf. Nah, ikhwatal iman, pertemuan berikutnya nanti kita akan masuk di pembahasan terkait dengan imam dan makmum. Lalu kita sebenarnya sebagai makmum itu seperti apa seharusnya di dalam salat jamaah. Insyaallah ini nanti akan pembahasan secara khusus di fikih makmum. Jadi sebelumnya nanti kita akan kupas juga fikih imam. Nah, itulah sungguh diberikannya kemudahan kita salat jamaah itu adalah salah satu di antara nikmat besar yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kepada kita. Karena dengan kita melaksanakan salat jamaah, maka Allah menakdirkan kita itu mendapatkan begitu banyak kebaikan dibandingkan kalau kita salat sendiri. Ketahuilah bahwa di dalam beramal saleh ada pola, ada strategi kita untuk lipat gandakan pahala kita. Maka disinilah ilmu itu penting. Ketika kita tidak mengerti apa keistimewaan di balik sebuah amalan, maka sungguh itu menjadikan kita malas untuk melakukannya. Bayangkan akhirnya, andai antum ditawari dari perusahaan, mau enggak pindah 500 meter, saya gaji kamu 27 kali lipat dibanding yang kamu dapatkan sekarang. Enggak ada mungkin orang yang akan nolak. Lihat sekarang kita berapa banyak jauh perjalanan kita untuk menuju tempat ini kerja. Pagi-pagi kita berangkat, sore kita pulang dengan harapan apa? Yaitu kita mendapatkan bulanan. Tetapi dengan itu pun kita begitu semangat melakukannya. Mungkin ada yang sebulan cukup, mungkin ada yang sebulannya terasa kurang. Tetapi coba sekarang kita lihat di amal saleh akhirnya. Maka sungguh ketika kita belajar di salat jamaah, maka ini salah satu di antara jalan Allah mengajarkan kepada kita sebuah amalan ringan tapi begitu besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Agar menambah semangat kita akan singgungkan dulu keutamaan kita melaksanakan salat jamaah. Selain keutamaan-keutamaan sebelumnya kita ungkapkan. Di antaranya yang pertama adalah bahwa orang yang hatinya terpaut dengan masjid kelak akan mendapatkan naungan di padang mahsyar. Karena itu Nabi SAW bersabda, sab'atun yudhilluhumullah fi dhilli yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang mendapatkan naungan pada hari tidak ada seorang pun yang bisa memberikan naungan. Makanya salah satunya disebut dari 7 ini, warajulun qalbuhu mu'allakun fil masajid. Dan seorang laki-laki yang hatinya itu terpaut dengan masjid. Hadis ini diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Ketika mensyarah hadis ini, Imam Nawawi berkata maksudnya sangat mencintai masjid dan senantiasa melaksanakan salat jamaah di dalamnya. Akhirnya sebelumnya kita ingatkan, kalau antum mempelajari salat jamaah, maka sungguh kita mendapatkan manfaat salat jamaah itu sepanjang perjalanan kita kelak setelah meninggal dunia. Sebelum kita di dunia pun sudah kita rasakan manfaatnya. Ini singgungkan antum poin-poin yang antum ingat. Ketika kita hidup di dunia, maka ini tanda kebarokahan umur kita. Bahwa salatnya kita di awal waktu itu memiliki banyak keutamaan karena dia adalah ucapan yang paling dicintai oleh Allah. Dan ketika antum berada di alam kubur, apa manfaat terbesar dari salat jamaah itu? Yaitu dimudahkan menjawab pertanyaan malaikat mungkar dan nakir. Karena malaikat mungkar dan nakir itu akan datang kepada kita dari 3 arah: kepala, kanan, kiri, dan kaki. Ketika dia datang dari arah kepala, apa kata kepala? Jangan datang dari arah kepalanya karena dia sering baca Al-Quran. Ketika dia datang dari kanan kiri, maka yang menyambutnya adalah sedekahnya.
Dan ketika dia mau datang dari arah kaki, apa kata kaki? Jangan datang dari arah kakinya, karena dia sering melangkahkan kaki menuju masjid. Lalu dia didudukkan oleh malaikat Munkar dan Nakir, dan dia pun dimudahkan menjawab pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir. Lalu ketika dimudahkan menjawab pertanyaan ini, lalu datang suara dari langit dan mengatakan, sadaqa abdi, hambaku itu benar. Lalu lapangkan kuburnya, berikan dia pakaian dari sorga. Lalu dia mencium bau sorga, dan dilihat tempatnya di sorga. Lalu dia pun disuruh tidur. Sebenarnya dia ingin kembali kepada keluarganya. Bayangkan akhirnya 50-60 tahun antum hidup di dunia. Lalu kalau itu kita mendapatkan azab di alam kubur, berapa puluh ribu tahun kita akan ada di alam kubur, kita tidak tahu. Tetapi nanti ketika antum akan dibangkitkan di padang mahsyar, Nabi sudah tegaskan kepada kita bahwa kita menanti di padang mahsyar, dimulainya hisab, kita menanti selama 50.000 tahun. Dan dari 50.000 tahun ini ada 15 golongan manusia yang merasakan 50.000 tahun itu seperti dia salat 2 rakaat di dunia. Dalam berat lain seperti antara zuhur dan asar. Dan inilah mereka yang mendapatkan naungan di padang mahsyar. Salah satunya siapa? Yaitu orang yang hatinya itu tertaut dengan masjid. Ini istimewanya, akhi. Nanti ketika antum berada, ketika dibagikan catatan amal, antum akan sangat bersyukur melihat catatan amal antum. Karena kenapa? Dari ibadah yang tidak antum kurang lebih lakukan hanya sekitar 10 menit, tapi lihat begitu banyak rentetan kebaikan yang kita dapatkan. Itulah yang menjadikan kita nanti bahagia ketika melihat catatan amal kita. Belum nanti antum ketika udah mau melintasi sirat, di antara penyebab terbesar kita selamat di atas sirat, yang sebelumnya pernah kita singgung di antara keutamaan melangkahkan kaki ke masjid. Apa kata Nabi? Basyiril masya'ina fil zulami ilal masajidi bin nurit tam yaumal qiyamah. Beritahukan kabar gembira kepada orang-orang yang melangkahkan kaki di kegelapan malam dengan cahaya yang sempurna di hari kiamat. Para ulama menjelaskan kegelapan malam ini adalah maknanya salat subuh dan salat isya. Dan di antara Imam At-Tibi menjelaskan yaitu cahaya yang akan meneranginya ketika dia melintas di atas sirat. Dan ingat sebelumnya di padang mahsyar, di antara salah satu keistimewaan kita orang salat jamaah ini, kita itu dikatakan tetangga Allah. Di padang mahsyar itu nanti Allah, malaikat Allah akan menyeru, aina jirani, aina jirani, aina jirani. Di mana tetanggaku, di mana tetanggaku, di mana tetanggaku. Lalu malaikat bertanya, ya Rabbana wa man yanbaghi an yujawiraka. Wahai Tuhan kami, siapa yang berhak menjadi tetanggamu? Apa jawab Allah? Aina ummarul masajid. Di mana orang-orang ummar masajid, itu artinya adalah orang-orang yang dulu di dunia memakmurkan masjid-masjid. Dengan apa dia memakmurkannya? Yang paling kunci itu adalah salat jamaah. Lalu dia ada taklim di masjid. Nah, ini besarnya pahalanya, akhi. Antum dipanggil oleh Allah secara khusus di padang mahsyar dengan mengatakan tetangga Allah. Lalu antum juga di dunia disebut dengan tamu Allah. Kan itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tawadda fi baiti tamatal masjid fa huwa jairullah. Itu. Barang siapa yang berwudu di rumahnya, lalu dia melangkahkan kaki menuju masjid, maka dia itu adalah tetangga Allah. Wa haqqun 'alal mazur ay yukrimaz zair, merupakan kewajiban yang dikunjungi untuk menghormati yang mengunjunginya. Jadi di dunia antum dikatakan sebagai tetangga Allah, ya, dikatakan sebagai tamu Allah. Itu di akhirat antum nanti dipanggil sebagai dengan tetangga Allah. Karena kenapa? Kita tahu ada dunia ini, masjid ini adalah rumah Allah, maka setiap yang datang ke rumah Allah itu disebut dengan nama tamu Allah. Karena itu akhirnya di antara keistimewaan besar kita akhirnya yang perlu antum selalu ingat ketika kita salat jamaah, bahwa yang paling kita hafal itu adalah bahwa salat jamaah itu adalah pahalanya 27 kali lipat. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatul jamaati afdalu min salatil fadhi bi 27 darajah. Di salat jamaah itu lebih utama dibandingkan salat sendiri, itu bedanya adalah 27 derajat. Yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat lain mengatakan bi 25 juz'an. Itu adalah 25 derajat. Makanya Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani mengurutkan 27 ini, akhi. Beliau mengatakan di antaranya menjawab adzan, lebih awal melangkahkan kaki ke masjid, berjalan ke masjid, berdoa,
masuk masjid, melakukan tahiyatul masjid, menunggu salat, didoakan malaikat, mendapatkan doa dan ampunan malaikat, mendapatkan persaksian dari malaikat, menjawab iqamah, terus itu ke bawah yang secara bertahap kita singgung dari 27 kebaikan yang kita dapatkan ketika kita melangkahkan kaki menuju masjid. Dan yang paling kunci akhirlah, ini juga antum perlu ingat ya, orang yang berangkat untuk salat mendapatkan jaminan dari Allah. Apa jaminannya? Kita baca ini akhirnya, agar kita ngerti bahwa salat jamaah itu akhir. Salat jamaah itu di antara penyebab terbesar Allah Subhanahu wa taala berikan kita jaminan untuk masuk surga dan juga jaminan untuk rezeki kita diberimpahkan oleh Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Abu Daud dari Syekh Al-Albani rahimahullah, salatatun daminun 'ala Allah azza wa jalla. Ada 3 golongan orang yang mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Jaminannya apa? Kalau dia meninggal dunia, maka dia dipastikan masuk surga. Dan kalau dia pulang dari rumahnya, dia mendapatkan harta atau harta rampasan. Maka Nabi katakan di antara yang ketiga apa? Wa rajulun raha ilal masjid. Yang ketiga itu adalah laki-laki yang pergi ke masjid, wa huwa daminun Allah hatta yatawaffa fa yadkhulul jannah. Yaitu dia mendapatkan jaminan yang jika dia diwafatkan lalu akan dimasukkan ke dalam surga. Kalau tidak diwafatkan, apa yang didapatkan? Aw yaruddahu bimanala min ajrin aw ghanimah, atau dia kembali ke rumahnya dalam keadaan membawa pahala dan keberuntungan. Ini jadi antum itu dikatakan oleh Allah, kalau antum pulang, kalau antum meninggal dunia karena rajin salat jamaah, jaminannya adalah masuk surga. Kalau antum pulang ke rumah, jaminannya adalah dapat pahala dan keberuntungan. Disebut dengan nama ghanimah. Ghanimah ini kita kenal dengan nama harta rampasannya. Berarti di sini juga menjelaskan, di antara ulama menjelaskan bahwa salat jamaah itu di antara penyebab Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pahala, yaitu memberikan kita jaminan rezeki. Ya. Lalu di antara keutamaan berikutnya adalah bahwa orang yang melangkahkan kaki menuju masjid, ingat pulang perginya itu dicatat salat. Ini yang perlu kita ingat. Jadi antum sekarang di ruangan antum, bolak-balik antum itu dicatat salat selama dia bolak-balik. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam jelaskan pada kita, idza tawadda ahadukum fa ahsana wudu'ahu. Jika salah seorang di antara kalian berwudu kemudian dia menyempurnakan wudunya, tsumma kharaja 'amidan ilal masjid, maka janganlah kemudian dia menyengaja pergi ke masjid, fala yubashshikanna baina yadayhi fa innahu fi salatin, dan janganlah dia menyilangkan jari jemari karena dia dalam keadaan salat. Namanya tasbih. Tasbih itu kita kalau berangkat ke masjid tidak dianjurkan menyilangkan jari jemari seperti gini, karena kita dalam keadaan salat. Nah, pulang perginya ini kita dicatat seperti orang yang salat. Yang istimewanya akhirnya. Nah, ketika kita ke masjid, dan sekali lagi tadi, ketika kita menuju masjid akhirnya, Allah juga jadikan bagi kita itu jamuan di sorga, jamuan kehormatan, sebagaimana tamu yang datang yang dihormati setiap kali kita berangkat pagi dan sorenya menuju masjid. Dan itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qada ilal masjidi wa raha." Barang siapa yang pergi ke masjid pada pagi dan sore hari, adallahu lahu nuzulahu minal jannati kullama ghada aw raha, maka Allah akan menyediakan baginya an-nuzul. An-nuzul itu artinya jamuan dari surga untuk setiap kali dia pergi pada pagi dan sore harinya. Karena itu yang dimaksud dengan nuzul di sini adalah jamuan yang disediakan pada saat kedatangan tamu dan atau yang lainnya. Bagaimana lagi dengan jamuan disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bayangkan antum sudah disebut dengan nama tamu Allah. Lalu ketika kita datang berangkat di waktu pagi dan sore harinya, maka kita pun dikatakan disediakan jamuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang menjamu antum itu Allah. Karena sekali lagi kita ke masjid, tujuan utamanya itu adalah kita menuju rumah Allah Subhanahu wa taala. Ini sebuah keistimewaan penting yang untuk selalu diingat oleh setiap muslim agar dia semangat untuk menunaikan salat jamaah. Dan di antara hal penting yang perlu antum ingat di bab ini adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tabrani dan Al-Bazzar. Sesungguhnya Allah menjamin bagi orang-orang yang mendatangi masjid dengan kegembiraan rahmat
dan kemudahan kelak melintas di atas siratal mustaqim. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-masjidu baitu kulli taqi. Masjid itu adalah rumah orang bertakwa. Karena kalau antum perhatikan, setiap orang bertakwa itu pasti betah namanya di rumahnya. Makanya kalau antum tidak ke masjid, ini menandakan kita bukan deretan orang yang bertakwa. Lalu Nabi lanjutkan, wa qad dhaminallahu azza wa jalla liman kana al-masjidu buyutahu ar-rauha war-rahmata wal-jiwara 'ala sirat. Dan Allah menjamin orang yang menjadikan masjid sebagai rumahnya dengan kegembiraan, rahmat dan kemudahan kelak melintas di atas siratal mustaqim. Subhanallah. Siapa yang tidak tertarik dengan hal ini ketika dia seorang mukmin? Karena dia tahu bahwa hidupnya di dunia ini sementara, maka dengannya dia pun berusaha untuk mendapatkan kabar gembira ini. Lalu berikutnya ikhwatal iman, bahwa dengan salat jamaah pelakunya itu mendapatkan penjagaan dari gangguan syaitan. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna syaitan dhi'bul insani kadhi'bil ghanam. Sesungguhnya syaitan itu serigala bagi manusia seperti serigala pemangkan kambing. Ya'khudhus syatal qasiyata wan nahya. Dia akan memaksa kambing yang sendirian dan terpisah dari kawannya. Fa iyyakum wasy'ab, maka janganlah kalian menyendiri. Wa alaikum bil jamaah, maka hendaklah kalian bergabung bersama di dalam salat jamaah, wal ammah wal masjid, bersama orang banyak dan di masjid. Nah, ini akhirnya, jadi ini adalah di antara perintah kita disuruh untuk salat jamaah. Bahkan kalau kita salat subuh, kalau berjamaah selama 40 hari dan mendapatkan takbir pertama bersama iman, maka kita mendapatkan jaminan untuk terbebas dari api neraka dan dari sifat orang munafik. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shalla lillahi arba'ina yauman fi jamaah. Barang siapa yang salat berjamaah selama 40 hari, yudrikut takbiratul ula, dan dia mendapatkan takbir pertama bersama imam, kutiba lahu bara'atan, maka Allah akan catat dia bebas dari dua perkara, bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq, terbebas dari api neraka dan terbebas dari sifat munafik. Karena akhirnya antum tahu bahwa di antara salat yang paling berat untuk orang munafik itu adalah isya dan subuh. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna athqala salatin 'alal munafiqina salatul isya wa salatul fajr. Salat yang paling berat untuk orang munafik itu adalah salat isya dan salat subuh. Walau ya'lamuna ma fihima la jawhuma walau habwa. Seandainya mereka tahu besarnya dua pahala ini, maka sungguh mereka akan mendatanginya walaupun dengan cara merangkak. Dan yang paling luar biasa akhirnya salat jamaah ini adalah, yaitu apabila kita salat subuh dan isya berjamaah, kita mendapatkan pahala salat malam semalam suntuk. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam riwayat Utsman bin Affan, man shallat subha fi jamaah, barang siapa yang salat subuh secara berjamaah, man shallal isya fi jamaah, barang siapa yang salat isya secara berjamaah, kana ka qiyamin nisfi lailah, pahalanya itu seperti dia salat malam setengah malam. Wa man shallal isya wal fajr fi jamaah, dan barang siapa yang salat isya dan subuh juga berjamaah, kana ka qiyamil lailah, maka pahalanya itu seperti dia salat malam sepanjang malam. Subhanallah. Siapa yang di antara kita yang mampu salat malam sepanjang malam? Makanya Umar bin Khattab berkata apa? Aku lebih senang menjaga salat isya dan subuh berjamaah dibandingkan salat malam semalam suntuk. Belum tentu kita kuat untuk salat malam semalam suntuk, tapi Allah memberikan kita keistimewaan ini. Itu untuk kita yang terasa berat salat malam. Bahkan dalam hadis lain juga Nabi katakan, man tawadda'a ma'al masjid fa shalla raka'ataini qabla al-fajri. Barang siapa yang berwudu kemudian datang ke masjid dan mengerjakan 2 rakaat sebelum salat subuh, tsumma jalasa hatta yusallil fajra,
kemudian dia duduk menunggu sampai salat subuh, kutibat salatu yawma idzin fi salatil abrar wa kutiba fi wabdir rahman, maka dia dicatat sebagai salatnya orang yang bertakwa dan dia dicatat sebagai tamu-tamu Allah. Subhanallah. Kalau antum salat subuh, ya, udah qabliyah, lalu lakukan salat wajibnya, maka kita dicatat di golongan salat orang-orang abrar. Itu. Sampai abrar ini Allah katakan inna kitabal abrar ila fi aliyyin. Kitab abrar, orang-orang bertakwa ini dalam kitab Illiyin, dan kita juga dicatat sebagai tamu Allah Subhanahu wa taala. Ini keistimewaan besar yang kita dapatkan ketika kita melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Apalagi kalau kita tambah, lalu kita duduk menunggu salat sampai dengan waktu terbitnya matahari atau duha, maka kita mendapatkan pahala yaitu haji dan umrah. Kan itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shallal ghadata fi jamaah." Barang siapa yang salat subuh secara berjamaah, tsumma yadhkurullah hatta tatlu'a syamsu, kemudian dia duduk berzikir kepada Allah sampai dengan matahari terbit, tsumma shalla rakaatain, kemudian dia salat sebanyak 2 rakaat, kana lahu ajri hajjatin wa umrah tammah, maka dia mendapatkan pahala haji dan umrah yang sempurna. Bahkan untuk salat asar, salat subuh dan asar, kalau kita lakukan secara berjamaah, maka kita itu salatnya disaksikan oleh malaikat. Dan orang yang salat subuh secara berjamaah dan asar berjamaah didoakan oleh malaikat agar Allah ampuni kelak mereka di hari kiamat. Dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dan Ibnu Khuzaimah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ta'aqabuna fikum malaikatun bil-laili wa malaikatun bin-nahar wa yatamiyuna fi salatil fajr wa salatil 'asr." Malaikat saling bergiliran bersama kalian, yaitu malaikat malam, waktu malam dan siang. Mereka berkumpul ketika salat subuh dan salat asar. Tsumma ya'rudul ladzina batu fikum fayas'aluhum wa huwa a'lamu bihim. Malaikat yang bersama kalian di waktu malam kemudian naik dan ditanya oleh Rabb mereka padahal dia lebih mengetahui. Apa pertanyaannya? Kaifa taraktum ibadi? Bagaimana kalian meninggalkan hambaku? Fayaqulun, mereka menjawab, taraknahum hum shallun wa atainahum hum shallun. Kami datang, kami tinggalkan mereka dalam keadaan salat dan kami mendatangi mereka dalam keadaan salat. Artinya ketika malaikat yang malam ini menjaga kita, saat subuh dia akan naik menghadap kepada Allah. Lalu ketika dia melihat antum salat subuh, mereka berkata, kami tinggalkan mereka. Mereka sedang salat. Nanti yang naik ini akan datang kepada antum di salat asar. Dan ketika antum berjamaah di salat asar, maka mereka berkata, kami datang, mereka juga lagi salat. Makanya lalu, ini 2 salat ini disaksikan malaikat. Di salat subuh dan salat asar. Dalam riwayat Ibnu Khuzaimah dikatakan, atainahum musallun wa taraknahum musallun. Para malaikat menjawab, kami tinggalkan mereka dalam keadaan salat dan kami meninggalkan mereka dalam keadaan salat. Lalu apa kata malaikat? Faghfir lakum yaumaddin. Ya Allah, ampuni mereka kelak di hari kiamat. Subhanallah. Ini keistimewaan agar kita setiap muslim ini mendapatkan keistimewaan untuk senang melakukan salat jamaah ini. Apalagi kalau Allah memudahkan kita salat jamaah di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Subhanallah. Ini adalah sebuah keistimewaan bagi kita. Karena Nabi SAW bersabda, salatun fi masjidi afdalu min alfi salatin fi ma siwahu illal masjidil haram. Salat di masjidku, yaitu Masjid Nabawi, lebih utama daripada 1000 salat di masjid lainnya kecuali Masjidil Haram. Wa salatun fil masjidil haram afdalu min mi'ati alfi salatin fi ma siwa. Dan salat di Masjidil Haram pahalanya adalah 100.000 dibandingkan tempat lainnya. Nah, dalam riwayat lain juga ikhwatul iman, bahwa apabila kita melaksanakan salat ini dengan cara kita menyempurnakan ruku dan sujudnya, yaitu misalnya kita jauh dari masyarakat, maka itu bisa bernilai sampai 50 salat dibanding salat lainnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam riwayat Abu Daud, as-salatu fi jama'atin ta'dilu 25 salatan. Salat berjamaah itu sama dengan salat sebanyak 25 kali. Fa idza sallaha fi falatin,
jika salat di tengah padang pasir, apa atamma ruku'aha wa sujudaha, lalu dia menyempurnakan ruku dan sujud, balagat khamsina salatan, maka itu sebanding dengan salat sebanyak 50 kali salat. Keistimewaan ketika kita jauh dari suatu tempat tetapi kita senantiasa untuk berjamaah. Bahkan Allah membanggakan orang-orang yang melaksanakan salat jamaah itu di hadapan para malaikatnya. Subhanallah. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ketika beliau suatu hari datang dalam keadaan tergesa-gesa karena melihat sahabatnya yang masih duduk menunggu satu salat ke salat berikutnya. Kemudian beliau bersabda, "Absyiru, kabar gembira bagi kalian, hadzal rabbukum qad fataha baban min abwabis sama." Rabb kalian telah membuka salah satu pintu langit seraya membanggakan kalian di hadapan para malaikatnya. Yubahi bikumul malaikah. Dia membanggakan kalian di hadapan para malaikatnya. Yaqul, kemudian menjuru, unzuru ila ibadi. Lihatlah kepada hamba-hambaku. Qad qadaw faridatan wa yantaziruna ukhra. Mereka sudah melaksanakan salat wajib, kemudian menunggu salat wajib berikutnya. Nah, artinya ini juga mengajarkan kepada kita begitu besar pahala untuk kita menunaikan salat jamaah. Apalagi akhirnya kalau antum baca bab-bab terkait dengan perintah untuk kita salat jamaah, memang kita nggak bisa pungkiri bahwa di 4 mazhab itu berbeda pendapat terkait dengan salat jamaah. Dalam mazhab Abu Hanifah dan Imam Ahmad, maka Imam Ahmad mereka mengatakan salat Jumat itu hukumnya wajib. Dalam mazhab Imam Ahmad mengatakan wajib ain, yaitu wajib secara pribadi. Kalau Imam Abu Hanifah mengatakan tidak. Berbeda dengan dalam mazhab Maliki dan Syafi'i mengatakan sunnah muakkad. Tetapi di balik sunnah muakkad itu Imam Syafi'i memberikan catatan, aku tidak memberikan keringanan kepada mereka yang tidak memiliki uzur. Itulah yang menyebabkan di Indonesia itu kenapa? Coba kalau kita lihat di Mekah. Kalau udah namanya sholat itu rame masjid. Kalau Indonesia sulit. Karena kenapa? Salah satu yang diambil itu bukan sunnah. Itu. Padahal apa? Mereka lebih memilih untuk sholat di rumah. Padahal akhirnya bahwa senantiasanya kita ke masjid. Kalau kita lihat keutamaan-keutamaan ini, lihat salah satu kisah yang menjadi pelajaran besar bagi kita yang Nabi tidak memberikan keringanan kepada seorang buta yang bernama Abdullah bin Umi Maktum. Ketika ditanya meminta izin kepada Nabi untuk tidak salat jamaah. Lalu Nabi bertanya kepadanya, "Tasma'un nida, apakah kamu mendengar masjid panggilan azan?" Dia mengatakan, "Na'am, iya." Fajib jawab. Padahal kalau antum pelajarin akhirnya, Abdullah bin Umi Maktum ini tidak diberikan keringanan untuk meninggalkan salat jamaah. Padahal para ulama menjelaskan beliau itu memiliki 6 uzur kuat. Pertama, beliau itu buta. Yang kedua, tidak ada seorang pun yang menuntun beliau ke masjid. Yang ketiga, rumahnya itu jauh dari masjid. Yang keempat, terdapat kebun kurma antara rumah dan masjid. Berikutnya, terdapat juga banyak binatang buas yang mengganggu pengganggu lain di Madinah. Lalu umur yang sudah tua dan tulangnya tidak lagi kuat, seperti ketika dia masih muda. Tetapi Nabi mengatakan apa? Beliau tetap mengatakan, kalau dengar azan, penuhi panggilannya. Lalu antum yang sehat, ya apakah udah tua baru antum ke masjid? Catat baik-baik aifillah. Serajin-rajinnya antum ibadah di usia tua, tidak akan mengungguli pahala antum rajin ibadah di usia muda. Makanya disebut di sini salah satu dari 7 golongan yang akan mendapatkan naungan di padang mahsyar disebut apa? Wasyabun nasya'a fi ibadatillah. Pemuda yang hidup dalam ketaatan kepada Allah. Kalau tua rajin ke masjid itu mah wajar. Kenapa? Bau tanah. Rajin ke masjid wajar. Tapi kita yang muda-muda ini akhirnya jangan pernah nunggu tua baru antum ke masjid. Beda pahala antum. Kalau kita berbicara di bab umur, maka anak muda itu ibadah beda pahalanya dengan orang tua. Karena kita di usia muda ini masih banyak hal-hal yang perlu kita kejar terkait dengan dunia, ambisi, cita-cita lainnya. Kalau udah tua, apalagi udah pensiun, wajar udah gak ada yang mau dikejar lagi, tinggal siapin untuk bekal akhiratnya aja. Maka dari itu akhirnya jangan pernah bosan untuk berdoa.
bahwa kalau antum pelajari lebih banyak terkait dengan sholat jamaah, ana sering bilang ke jamaah yang lain, andai antum nggak punya amal-amal banyak yang lain, mungkin antum nggak pernah umrah, nggak punya uang untuk sedekah, nggak kuat untuk puasa, maka nggak kuat untuk bangun sholat malam, cukup antum fokus aja berjamaah, maka Allah akan pastikan antum memiliki derajat yang tinggi di surga. Bahkan dalam hadis lain itu, akhirnya di antara keistimewaan terbesar orang salat jamaah itu dijamin oleh Allah untuk diwafatkan husnul khatimah, dan dia itu kembali seperti anak yang baru dilahirkan oleh ibunya. Subhanallah. Lalu apa yang kita lihat? Kita lupakan. Makanya dulu di zaman Nabi, kalau antum baca kisah-kisah salat jamaah di zaman Nabi, yang tidak salat jamaah itu hanya orang munafik, akhi. Maka Nabi itu kalau selesai salat subuh, beliau selalu bertanya, "Aina fulan? Aina fulan?" Itu. Mana si fulan? Mana si fulan? Gitu. Asyaidah fulan, asyaidah. Si fulan datang enggak? Si fulan datang enggak? Gitu. Enggak, jawab sahabat. Lalu apa kata Nabi? Ini salat yang paling berat bagi orang munafik. Ya. Nah, ini akhirnya, ini Anda beritahukan pada antum, kalau dalil-dalil terkait dengan perintah untuk kita bawa salat jamaah ini wajib, itu begitu banyak perintahnya sebenarnya. Dan ini lebih dekat kepada perintahnya itu wajib dibanding kalau kita hanya mengatakan sifatnya itu adalah salat jamaah. Bahkan sunnah sebagai penutup, akhirnya akibat tidak meninggalkan salat jamaah, kelak orang yang meninggalkan salat jamaah di dunia, malas salat jamaah di dunia, akan kesulitan untuk sujud di padang mahsyar. Ketika Allah Subhanahu wa taala katakan pada kita, yaumil syafa'an saq wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un, pada hari betis disingkap lalu mereka dipanggil untuk bersujud, maka mereka tidak kuasa. Khasyiatan absarum tarakum dillah, pandangan mereka tunduk ke bawah lagi diliputi kehinaan. Wa qad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun, dulu mereka di dunia dipanggil sujud, namun mereka tidak mau memenuhi panggilan itu. Ibnu Zawji di antara menafsirkan dalam kitab Zadul Masin mengatakan, yang tidak bisa sujud ini yaitu orang-orang yang dulu di dunia sehat, namun dipanggil untuk salat jamaah, namun dia tidak mendatangi salat jamaah, lalu Allah jadikan punggungnya itu lurus tegak, tidak bisa sujud sebagaimana kaum muslimin lainnya. Maka akhirnya ingatlah selalu, ini ibadah besar di sisi Allah, sampai Nabi ingin membakar rumah orang-orang yang tidak mau melakukan salat jamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kemudahan untuk menunaikan salat jamaah, dan kita termasuk di antara hambanya Allah mudahkan di awal-awal masuk surga. Demikian, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.